Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dipertemukan dalam pembelajaran online. Hari ini kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya ya. Tema 6 kelas 5. Kita akan belajar tentang perpindahan kalor di sekitar kita ya. Subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Sebelum mulai belajar, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, Allah berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 80 yang artinya, yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Jadi Al-Quran, banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang sumber energi panas. Ya, bahwa energi panas adalah bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa itu kalor? Kalor itu kata lain dari panas ya. Nah, kita akan membedakan kalor dengan suhu. Pengertian kalor berbeda dengan pengertian suhu. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan kalor adalah energi yang dipindahkan dari suatu benda ke benda lainnya karena perbedaan suhu atau temperatur. Kalor memiliki dua macam satuan yaitu joule dan kalori. Ya, 1 joule sama dengan 0,24 kalori, kemudian 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Itu perbedaan antara kalor dan suhu. Ya, kalor atau panas dari suatu benda dapat berbeda-beda. Ketika terjadi kontak antara dua benda atau lebih yang memiliki perbedaan kalor, maka akan terjadi aliran kalor atau perpindahan kalor. Ya, jadi perpindahan kalor itu terjadi apabila ada dua benda yang memiliki perbedaan kalor atau panas. Kalor berpindah dari benda yang memiliki temperatur lebih tinggi ke benda dengan temperatur lebih rendah, sehingga tercapai keseimbangan termal atau kesamaan temperatur. Nah, sekarang bagaimana cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari? Ada 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, kita akan pelajari satu persatu. Konduksi atau hantaran itu merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Ya, jadi konduksi atau hantaran merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Zat perantara pada peristiwa konduksi yaitu benda logam. Contohnya, ketika tangan kita memegang cangkir berisi teh hangat, ya, terasa ya. Jadi tangan kita itu terasa juga akan hangat ketika memegang cangkir berisi teh hangat. Kemudian knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Lalu tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Itu beberapa contoh dari banyak sekali peristiwa konduksi yang bisa kalian amati dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, cara perpindahan kalor yang kedua adalah konveksi atau aliran. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui zat perantara. Sama seperti konduksi tadi ya. Namun, di peristiwa konveksi itu zat perantaranya ikut berpindah ya. Jadi perbedaan konduksi dan konveksi sudah paham ya. Konduksi tadi zat perantaranya tidak ikut berpindah, lalu kalau konveksi zat perantaranya ikut berpindah. Zat perantara pada konveksi adalah benda cair dan benda gas. Contohnya, air ketika dipanaskan di dalam panci itu terlihat seperti diaduk ya. Ada aliran udara di situ. Kemudian peristiwa angin laut dan angin darat
Lalu sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas, juga penggunaan AC. Ini beberapa contoh dari peristiwa konveksi atau aliran. Perpindahan kalor yang ketiga dapat terjadi dengan radiasi atau pancaran. Radiasi merupakan perpindahan kalor secara langsung tanpa melalui perantara. Contohnya, tubuh kita akan terasa hangat ketika kita dekat dengan api, ya. Kemudian panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi, itu juga tanpa perantara. Lalu ketika menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu. Baik, Ibu akan membacakan teks tentang perpindahan panas atau kalor, ya. Kalian simak baik-baik. Perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih, sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Yaitu adalah teks tentang perpindahan panas atau kalor. Nah, tugasnya pada pembelajaran kali ini, ya kalian baca kembali bacaan di atas dengan seksama. Nanti kalian replay lagi ya bacaan tersebut. Lalu carilah beberapa kata kunci atau hal-hal penting dari setiap paragraf. Ibu kasih contoh paragraf 1. Hal-hal penting yang dapat dituliskan atau dapat ditemukan dari paragraf tersebut adalah api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Ya, nah kalian temukan lagi hal-hal penting apa saja yang dapat ditemukan di paragraf 1 ya. Kemudian hal-hal penting apa saja yang dapat ditemukan di paragraf 2. Ini lebih dari 2 kalimat ya. Minimal kalian temukan 3 kalimat. Nah, tadi ada tugas mencari kesimpulan dari teks media cetak. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita akan belajar tentang bagaimana sih cara kita menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Media cetak merupakan media yang menyampaikan informasi secara tertulis atau tercetak yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Langkah-langkah menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Yang pertama adalah menuliskan kembali informasi dan kata kunci yang telah dipahami dengan menggunakan bahasa sendiri. Ya, dengan menggunakan bahasa yang kalian pahami. Kemudian, langkah kedua itu membuat peta konsep. Pada peta konsep, informasi penting dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Itu langkah-langkah
bagaimana menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat peta konsep? Yang pertama adalah perhatikan judul dalam media cetak tersebut atau perhatikan judul dalam suatu teks ya. Kemudian bacalah teks dengan seksama, temukan informasi yang penting dalam setiap paragraf dan tulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Lalu yang terakhir adalah informasi yang didapat disajikan dalam bentuk cabang atau peta konsep. Nah, bagaimana cara membuat kesimpulan atau cara langkah-langkah membuat kesimpulan isi teks media cetak? Kesimpulan dibuat dengan cara mengambil intisari dari informasi teks berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin-poin atau peta konsep. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kamu gunakan saat membuat kesimpulan ya. Jadi nanti dari teks bacaan yang tadi sudah Ibu bacakan di depan, kalian cari kalian cari hal-hal yang penting di paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, kalian sudah pernah membaca tentang tarian daerah ya? Atau pernah membaca juga tentang pola lantai? Ya, pola lantai adalah pola lantai atau desain lantai atau floor design, yaitu garis-garis imajinatif di atas lantai yang dilalui oleh seorang atau sekelompok penari. Pola lantai ada 2 garis pokok. Pola lantai itu secara garis besar ada 2 ya, maksudnya seperti itu. Yang pertama adalah garis lurus. Ini banyak digunakan di dalam tarian klasik. Jadi pola lantai itu secara garis besar ada garis lurus dan garis melengkung. Garis lurus banyak digunakan dalam tarian klasik, menampilkan kesan sederhana tetapi kuat. Contohnya pola lantai horizontal, vertikal, diagonal, zigzag, TV, kemudian segitiga ya. Nah, pola lantai garis melengkung banyak digunakan dalam tarian rakyat dan tradisi, memberi kesan lembut dan memberi kesan lemah dan lembut. Mohon maaf, itu ada kesalahan pengetikan ya. Memberi kesan lemah dan lembut. Contohnya, pola lantai lengkung, lengkung ular, lingkaran, angka 8, dan spiral. Tujuan dari pola lantai adalah sebagai penunjuk denah atau penunjuk arah bagi penari sehingga lebih mudah dalam mengatur gerakan ya. Selain itu, tujuan dibentuknya pola lantai adalah agar gerak tarian menjadi lebih indah dan estetis. Ya, ini adalah contoh dari tarian daerah, kemudian pola lantainya. Tari saman berasal dari Aceh, pola lantainya garis horizontal ya, seperti ini. Kemudian tari sekapur sirih dari Bengkulu, pola lantainya garis lengkung ke depan. Kemudian tari pendet dari Bali, pola lantainya garis lengkung ke depan juga. Lalu tari piring Sumatera Barat, pola lantainya garis lurus. Ya. Itu adalah beberapa contoh dari pola lantai dan tarian daerah. Ada lagi beberapa contoh yang lain ya, kalian dapat temukan di buku paket yang sudah kalian punya atau bisa juga melihat dari informasi atau sumber belajar yang lain. Ya, demikian pembelajaran pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat selalu untuk teruslah berbuat baik, meski itu melelahkan karena lelahnya akan hilang, sedangkan pahalanya insya Allah akan terus ada. Ya, kita tidak akan pernah tahu, kita tidak tahu amal kebaikan mana yang akan membawa kita masuk ke surga. Jadi, jangan lelah berbuat baik. Ya, tetap beramal soleh, jaga kesehatan, sholat 5 waktu, membantu kedua orang tua, semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.